Selamat siang Ibu. Siang. Ya, saya mau minta waktunya sebentar. Itu tadi kan saya sudah melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi dari praktik mengajar yang saya lakukan tadi, apakah ada kelebihan dan kelemahannya, Bu? Setelah melihat penampilan Mbak dalam mempraktekkan mengajar tadi, saya melihat bahwa sudah cukup baik dalam membuka kelas dan di situ Mbak mengucapkan salam, memberikan ice breaking, mengabsensi, lalu mengajak berdoa, menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan belajar dan semua poin-poin awal pembelajaran sudah Mbak sampaikan dengan baik. Penggunaan media pembelajaran juga cukup menarik, dibantu dengan infokus dan video-video pembelajaran yang menarik. Lalu dalam memanajemen waktu di kegiatan inti juga sudah cukup baik. Kemudian Mbak juga sudah bisa menguasai kelas dengan baik. Hanya saja terdapat sedikit kelemahan saja yang kurang dikuasai, yaitu bagian penyampaian materi. Itu saya rasa penguasaan materinya masih minim. Jadi materi yang disampaikan itu masih terlalu singkat. Kemudian ada siswa yang diam saat belajar itu terlewatkan, sehingga mungkin saya melihatnya di situ sebagai kelemahan. Mbak belum bisa memahami siswa yang diam dalam belajar. Jadi pada saat saya mengajar dulu, saya menghadapi masalah-masalah seperti ini, saya berlatih di depan cermin, melakukan praktek mengajar itu. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan diri saya ketika berbicara di depan anak-anak sehingga tidak canggung. Kemudian saya pun membaca buku-buku referensi lain sebagai bahan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak, sehingga materi yang saya sampaikan itu tidak monoton hanya ada pada buku materi yang di sekolahan saja. Kemudian untuk mengatasi siswa yang diam itu, saya mengarahkan siswa tersebut agar dia lebih berani dan kita kasih perhatian lebih gitu kan. Apa saat bertanya jawab kita panggil namanya sehingga dia merasa diperhatikan, sehingga dia berani maju ke depan dan bisa memberikan pendapat pada saat pembelajaran. Dari penyampaian yang Ibu jelaskan dan saran yang Ibu berikan, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama, bagaimana caranya Bu menyampaikan materi dengan baik dan menarik? Itu tergantung pada metode mengajarnya ya. Jadi metode mengajar itu adalah kunci materi itu bisa tersampaikan dengan baik dan menarik. Lalu bahasa tubuh saat mengajar di kelas itu jangan terlihat canggung, jangan hanya duduk di depan. Kalau bisa kita berkeliling di kursi-kursi siswa itu atau di kelompok-kelompok siswa yang kita kelompokkan, mendekati siswa lah, lalu mengajak berinteraksi dengan suasana yang lebih menarik, lebih mudah dipahami dengan apa yang akan kita sampaikan itu. Yang kedua Ibu, sumber materi pembelajaran apa Bu yang bisa saya cari gitu selain dari buku? Ini kan era digital ya, banyak sekali materi-materi pembelajaran yang bisa kita cari lewat Google atau mungkin media-media plafon-plafon pembelajaran yang ada sekarang yang berbau teknologi. Nah, itu bisa kita modifikasi menjadi bahan ajar yang berbasis teknologi yang interaktif dan lebih menyenangkan, sehingga saat kita tampilkan melalui infokus multimedia, itu tentunya akan menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, apalagi dipadu dengan game-game digital seperti itu. Yang terakhir Ibu, model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak yang kurang aktif dan hanya diam saja ketika pembelajaran? Model pembelajaran seperti itu bisa kita buat mencoba model pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa seperti jigsaw atau diskusi kelompok, atau dengan cara
kita belajar di outdoor, mengajak siswa keluar dari kelas sehingga suasana belajar lebih kondusif. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak.